Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ketiga ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu rantai Markov time discrete atau rantai Markov waktu discrete, yang akan kita bahas nanti khususnya pada matriks peluang transisi one step atau satu langkah dan matriks peluang transisi n langkah atau n step. Kemudian tugas nanti akan saya berikan hari ini cuma dikumpulkan 2 minggu lagi setelah kita mempelajari first step analysis. Baik, kita lanjut Bu. Ini saya coba menampilkan kembali tentang definisi proses stokastik, yaitu kumpulan dari variabel-variabel acak dalam indeks waktu T. T-nya merupakan waktu, dan T ini bisa bersifat diskrit, nanti akan disebut sebagai discrete time stochastic process atau proses stokastik waktu diskrit. Dan jika T-nya nanti bersifat kontinu, itu disebut sebagai continuous time stochastic process atau proses stokastik waktu kontinu. Yang akan kita pelajari sekarang T yang bersifat diskrit. Nanti setelah ujian tengah semester kita akan pelajari proses stokastik waktu kontinu. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti kita akan kenal juga xt itu merupakan state dari proses pada waktu t. Nah, himpunan atau kumpulan dari seluruh kemungkinan nilai peubah acak xt itu disebut sebagai state space atau ruang state. Sebenarnya analog dengan ruang sampel. Ruang sampel berarti kumpulan dari titik-titik sampel, yaitu kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Kalau ini kumpulan dari state-state atau kumpulan dari nilai peubah acak yang mungkin dari xt, ya, disebut sebagai state space. Simbolnya E. Jadi E itu adalah himpunan seluruh kemungkinan nilai peubah xt. Contoh proses stokastik, misalkan kita amati suhu di Kota Malang pada hari Jumat tanggal 9 Oktober, kita bisa catat T-nya itu suhu pada waktu atau pada jam 0 di hari Jumat dini hari, pada hari Sabtu dini hari jam 0, dan seterusnya. Dan itu T-nya, kemudian E-nya adalah himpunan bilangan real yang mewakili suhu, yaitu merupakan kumpulan dari nilai state-nya. Jika pengamatan suhu dilakukan per jam, misalkan dalam kurun waktu tersebut ya, itu nanti kita sebut sebagai proses stokastik dalam waktu diskrit. Misal suhu pada jam ke-0, suhu pada jam ke-1, jam ke-2, dan seterusnya. Itu disebut sebagai proses stokastik waktu diskrit. Nah, kita akan mempelajari salah satu proses stokastik waktu diskrit atau dalam waktu diskrit, yaitu yang dikenal sebagai proses Markov. Nanti akan dikenal juga sebagai Markov chain atau rantai Markov. Proses Markov himpunan dari variabel-variabel acak. Ya, jadi proses Markov itu merupakan proses Markov barisan xt merupakan proses stokastik dengan sifat bahwa jika diketahui nilai state xt pada waktu t ya, maka nilai xs, x pada waktu s, di mana s-nya itu lebih besar dari t, tidak dipengaruhi nilai xu atau u-nya itu lebih kecil daripada t. Atau dengan kata lain bahwa peluang proses yang akan datang itu kan kita lihat tadi S lebih besar dari T, T lebih besar dari U. Jadi nilai
XS itu sebenarnya hanya tergantung pada nilai XT, tidak bergantung atau tidak dipengaruhi oleh nilai XU yang dimana U-nya itu lebih kecil daripada T. Atau dengan kata lain bahwa peluang proses yang akan datang itu hanya ditentukan oleh proses yang sekarang, tidak ditentukan oleh proses lampau. Jadi misalkan T-nya itu sekarang, kemudian S-nya itu masa yang akan datang, dan U-nya itu adalah masa lampau. Jadi discrete time Markov chain atau rantai Markov waktu discrete itu merupakan proses Markov yang ruang state atau state space-nya itu finite atau countable dalam indeks waktu T-nya bergerak mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Atau nanti disebut sebagai integer non negatif. Contoh proses Markov yaitu peramalan cuaca. Misalkan peluang cuaca besok itu dipengaruhi oleh cuaca hari ini. Jadi misalkan jika hari ini hujan, maka kemungkinan besok hujan itu sebesar 40% peluangnya ya. Misalkan juga jika hari ini hujan, maka kemungkinan besok tidak hujan adalah 60%. Mengapa? Karena tadi kemungkinan besok hujan itu 40%, maka sisanya tidak hujan, karena tadi hanya ada 2 kemungkinan cuaca, hujan dan tidak hujan. Nah, seandainya hari ini tidak hujan, misalkan peluang besok akan hujan sebesar 20%, maka peluang besok tidak hujan sebesar 80%. Jadi kalau Anda lihat total peluangnya itu sama dengan 1 ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, jadi state-nya itu adalah hujan dan tidak hujan. Kemudian nilai peluang hujan ke hujan itu 0,4. Jadi kalau hari ini hujan, besok hujan 0,4. Hari ini hujan, besok tidak hujan 0,6. Hari ini tidak hujan, besok tidak hujan sebesar 0,8. Hari ini tidak hujan, besok hujan sebesar 0,2 ya. Seperti ini kalau digambarkan, ini kasusnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih khusus tentang discrete time Markov chain. Jadi definisinya itu Pxn plus 1 sama dengan J. Jadi itu adalah proses ya, proses pada waktu atau rantai Markov pada waktu ke n plus 1 ya, atau pada state J bersyarat state xn sama dengan I sampai dengan x0 sama dengan I0 itu sama dengan peluang xn plus 1 sama dengan J bersyarat xn sama dengan I, atau kita simpulkan sebagai PIJ atau disebut sebagai peluang transisi. Jadi ini adalah peluang proses pada state ke I pada waktu ke N berpindah ke state J pada waktu ke N plus 1 itu sama dengan atau disebutkan sebagai PIJ yang disebut PIJ. Jadi peluang transisi dari state I ke state J itu sebesar PIJ. Atau ini kita simpulkan bahwa sebenarnya yang menentukan state ke J pada waktu ke N plus 1 itu hanya ditentukan oleh state ke I pada waktu ke N ya, disebut sebagai peluang transisi. Jadi dia hanya mengingat pada satu waktu sebelumnya saja, tidak diingat satu waktu sebelum ke N ya, hanya diingat N plus 1 itu yang diingat hanya pada waktu ke N saja, yang N minus 1 dan seterusnya itu tidak diingat. Itu disebut sebagai proses stokastik dengan memori yang terbatas. Nilai peubah pada waktu ke N plus 1 itu hanya tergantung pada nilai peubah pada waktu ke N, ya, jadi waktu sebelum ke N plus 1 saja. Waktu sebelum ke N itu tidak menentukan peluang pada waktu ke state pada waktu ke N plus 1.
indeks menunjukkan waktu diskrit yang bergerak dari n plus 1, n-1 dan seterusnya sampai dengan 0. Jadi himpunan seluruh kemungkinan nilai peubah atau state-nya itu kita tulis sebagai I, J, IN-1, I0 itu sebagai nilai dari state-nya, ya, nilai dari state-nya. Kemudian n plus 1, n dan seterusnya itu merupakan indeks waktu diskrit. Kembali pada contoh cuaca tadi, himpunan state yang mungkin, himpunan state-nya yang mungkin itu atau I0, I1, J itu tadi kita nyatakan sebagai hujan dan tidak hujan pada kasus cuaca ini, ya. Jadi himpunan state-nya adalah hujan dan tidak hujan. N indeks yang menunjukkan hari, jadi waktunya itu hari. Kemudian XN itu state-nya yang menyatakan realisasi dari cuaca pada hari ke N. Jadi kita misalkan realisasinya itu akan bernilai 1 jika hujan dan akan bernilai 0 jika tidak hujan. Dan sebagaimana pendefinisian lantai Markov tadi, bahwa cuaca pada suatu hari itu hanya dipengaruhi oleh cuaca pada hari sebelumnya, satu waktu sebelumnya, yang digambarkan dalam fungsi peluang transisi sebagai berikut, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa cuaca pada hari ke N itu hanya akan menentukan pada hari ke N plus 1 atau hari ke N plus 1, atau hujan atau tidak hujan itu hanya ditentukan pada satu waktu sebelumnya. PIJ ini bisa disimpulkan juga PIJ pangkat N ke N, N plus 1. Jadi hanya ditentukan oleh satu waktu sebelumnya. Nah, peluang transisi yang akan kita pelajari ini terbatas pada atau dibatasi pada peluang transisi stasioner, yaitu peluang transisinya independen terhadap variabel waktu. Jadi dimanapun waktunya, peluangnya nanti, peluang transisinya akan sama. Jadi ini misalkan peluang transisinya itu nanti akan dinyatakan secara lengkap dalam suatu matriks yang disebut sebagai matriks peluang transisi, dan ukuran matriksnya nanti akan bersesuaian dengan jumlah state yang mungkin. Kalau tadi kita punya state-nya itu hanya hujan dan tidak hujan, jadi hanya ada dua kemungkinan, maka nanti matriks peluang transisinya ukurannya 2x2. Jadi kita misalkan tadi ya 0,8 ini kalau hari ini tidak hujan, besok tidak hujan, itu 0,8. Hari ini tidak hujan, besok hujan 0,2. Hari ini hujan, besok tidak hujan 0,6. Hari ini hujan, besok hujan sebesar 0,4. Jadi gambar ini bisa dituliskan dalam bentuk matriks peluang transisi sebagai berikut, di mana ukuran matriksnya sesuai dengan kemungkinan jumlah seluruh state-nya. Kalau kita tuliskan 0,8 itu P00, 0,2 00 itu berarti dari state 0 ke state 0, dari state 0 ke state 1, dari state 1 ke state 0, dari state 1 ke state 1, dari tidak hujan ke tidak hujan, dan tidak hujan ke hujan, dan seterusnya. Sifat-sifat dari rantai Markov waktu diskrit. Jadi state-nya berupa bilangan bulat tidak negatif 0, 1, 2 dan seterusnya, dan Xn sama dengan J, itu artinya rantai Markov pada waktu ke N berada pada state J. Peluang transisi satu langkah PIJ, jadi ini tadi peluang langkah karena hanya n plus 1, jadi hanya ditentukan oleh satu waktu, itu disebut sebagai peluang transisi satu langkah atau one step, probability transition probability. Peluang xn plus 1 berada pada state J dengan syarat xn berada pada state ke E.
Peluang transisi satu langkah untuk seluruh kemungkinan nilai I tadi dinyatakan dalam matriks I dan C ya, dinyatakan dalam matriks peluang transisi sebagai berikut. Jadi kalau P00 berarti lantai Markov pada waktu ke 0, pada waktu ke n berada pada state berada 0 berpindah ke lantai Markov pada waktu ke n plus 1 pada state ke 0. Jadi ini P00 itu berarti dari state 0 ke state 0, dari state 0 pada waktu n ke n plus 1 ya, dari state 0 ke state 1 pada waktu n ke n plus 1 dan seterusnya. Syarat dari matriks peluang transisi bahwa setiap elemen dari setiap elemen dalam matriks peluang transisinya atau peluang transisinya itu harus bernilai positif untuk semua state I dan J, dan total peluang berdasarkan barisnya itu harus sama dengan 1. Jadi ini yang bergerak J. Jadi ini yang total peluang berdasarkan barisnya nanti yaitu I dari 0, 1 dan seterusnya. Kalau di total terhadap J harus sama dengan matriks peluang transisi dan sebaran peluang untuk proses awal itu nanti akan dapat mendefinisikan proses Markov secara lengkap. Jadi kalau peluang gabungan dari proses Markov sejak proses tersebut dimulai itu kita bisa nyatakan dalam Px0 sama dengan, jadi ini adalah awal atau proses initial proses atau proses awalnya, yaitu state I0 kemudian ke state I1, I2, In-1 sampai dengan In. Peluang gabungan ini ya, simbolnya koma ini. Jadi ini peluang lantai Markov pada waktu ke 0 berada di state I0 dan berada di state I1 pada waktu 1, berada di state I2 pada waktu 2 dan seterusnya, In dan In pada waktu ke n itu kita bisa nyatakan sebagai berikut. Dan berdasarkan peluang bersyarat kita bisa tuliskan peluang gabungan ini ke dalam peluang bersyarat, yaitu ini bersyaratnya, ini yang sebagai A bersyarat B-nya, kemudian ini penyebutnya, ini yang sebagai B-nya. Dan sebagaimana definisi dari rantai Markov tadi atau proses Markov, bahwa state In itu hanya tergantung pada satu waktu sebelumnya yaitu In-1, maka kita bisa tuliskan Pxn In bersyarat In-1 sama dengan In-1 itu kita bisa masukkan ke peluang gabungan yang tadi, dan peluang state In bersyarat In-1 ini bisa kita tuliskan sebagai P In-1 In. Jadi peluang transisi dari state In-1 ke dan secara rekursif akan diperoleh hubungan sebagai berikut. Jadi ini untuk peluang nilai awalnya yaitu PI0, ini peluang transisi dari state 0 I0 ke state I1, I0 I1, kemudian ini dari state I1 ke I2 dan seterusnya sampai In-1 ke In. Ya, jadi ini adalah nilai awal peluang di proses initial proses ya, proses awal proses dimulai. Jadi kita simpulkan sebagai Px0 sama dengan I0 atau sama dengan P kecil I0. Jadi ini proses awalnya, dimulainya proses ya. Contohnya misal peluang hari hujan itu adalah 0,3 dan peluang hari tidak hujan 0,7, ini sebagai
peluang proses awal atau dimulai, ya, proses dimulai kita simpulkan sebagai ini. 1 ini adalah hujan, jadi peluangnya itu sebesar 0,3 tapi 1 kecil, dan peluang hari tidak hujan itu sebesar 0,7 atau kita tulis pada state 0. Maka dengan matris peluang transisi yang sudah didefinisikan sebagai berikut tadi, ya, yang sebelumnya, ini peluang transisi dari tidak hujan ke tidak hujan, dan ini adalah peluang awal dimulainya proses, itu hujan, peluangnya hujan itu 0,3, peluang tidak hujan 0,7. Maka kita bisa hitung berapa peluang bahwa pada 4 hari berturut-turut terjadi kejadian hujan, tidak hujan, tidak hujan. 4 hari itu kita mulai dari 0, misalkan ini hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, itu sama dengan P1 sebagaimana definisi yang kita pelajari di slide sebelumnya, ya. Peluang gabungannya itu sama dengan peluang awal dimulai proses dikalikan dari ini peluang hujan, ini peluang hujan ke tidak hujan, kemudian tidak hujan ke hujan, dan peluang hujan ke tidak hujan. Oke, sama dengan 0,3 ini awal, jadi dikalikan 0,610, 0,201 dan 0,610 sama dengan 0,0216, atau kita bisa interpretasikan peluang bahwa dalam beberapa hari berturut-turut 4 hari itu terjadi urutan cuaca berikut: hujan tidak hujan, hujan tidak hujan, itu sama. Berikutnya adalah peluang transisi, matris peluang transisi n langkah dari rantai Markov. Jadi kalau tadi itu hanya 1 langkah, n ke n plus 1, nah pada transisi n langkah ini berarti nanti akan ada sebanyak n langkah yang dilakukan. Ini bagaimana jika ingin diketahui perubahan proses dari state I ke state J dalam n langkah, atau periode waktunya m ke m plus n di halaman sebelumnya, atau kita bisa gunakan perkalian matriks peluang transisi sebanyak langkahnya tadi, ada barisnya. Kalau 0,28 itu berarti kemarin hujan, besok hujan, itu peluangnya sebesar 0,28. Kalau 0,72 peluang kemarin hujan, besok tidak hujan, sebesar 72. Nah, secara umum itu peluang transisi n langkah dari rantai Markov itu akan memenuhi Chapman-Kolmogorov equation, yaitu PIJ dalam kurung n itu menunjukkan matriks peluang transisi dari state I ke J pada n langkah, atau merupakan total perkalian antara peluang transisi dari state IK kalikan KJ pada n-1 langkah. Jadi kalau ini 2 berarti ini 2 dikurangi 1, 1. Kalau ini 3 berarti ini 3 dikurangi 1, yaitu 2 PKJ. Nanti PKJ diuraikan lagi, yang merupakan elemen dari ini, ya, P kali P kali P sebanyak N. Jadi Pn itu sebenarnya dalam kurung itu adalah N langkah, merupakan pangkat N dari matriks peluang transisi, ya. Nanti disesuaikan pada baris dan kolom berapa yang akan. Berikut merupakan contoh dari penerapan rantai Markov waktu diskrit. Jadi misalkan produk yang dihasilkan oleh suatu mesin itu definisinya adalah cacat dan digolongkan menjadi cacat dan tidak cacat. Kemudian diasumsikan bahwa akibat kecenderungan mesin atau bahan mentah bahwa cacat atau tidaknya suatu produk dipengaruhi oleh kategori dari produk sebelumnya. Jadi kita bisa tuliskan atau kita definisikan Xn, yaitu akan bernilai 0 jika produk ke N itu tidak cacat, dan bernilai 1 jika produk ke N itu cacat. Ini tergantung pada produk yang dihasilkan sebelumnya.
Misal dengan matriks peluang transisi itu diperoleh 0,99 ya, jadi ini tidak cacat. Peluang pada proses berikutnya itu tidak cacat sebesar 0,99 jika pada state ke N itu tidak cacat, pada ke N plus 1 itu cacat sebesar 0,01 dan seterusnya. Kalau dilihat di sini total peluang di barisnya harus sama dengan 1. Kemudian pertanyaannya, berapa peluang diperolehnya produk keempat itu cacat jika produk pertama itu cacat? Maka kita bisa tuliskan, jika produk pertama itu cacat, berapa peluang bahwa produk keempat itu juga akan cacat, merupakan peluang transisi 3 langkah dari 1 ke 1 ya, dari 1 ke 1 pada 3 langkah. Ini 4 kurang 1, 3. Yang tidak lain merupakan elemen baris 1 kolom 1 matriks P pangkat 3. Berikutnya rantai Markov pada sistem sediaan atau di inventory. Misalkan di gudang ya, harus selalu ada stok untuk memenuhi permintaan. Misal pengisian persediaan dilakukan pada setiap akhir minggu ke N. Ya, jadi pengisian persediaan dilakukan setiap akhir minggu ke N yang nilainya 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan total permintaan pada minggu ke N adalah peubah acak CN. Misalkan hanya ada 0, 1 atau 2 permintaan dengan peluangnya sebagai berikut. Jadi PCN sama dengan 0 atau kita tuliskan A0 sama dengan 0,5 bahwa tidak ada permintaan pada minggu ke N itu sebesar 0,5. Peluang ada 1 permintaan pada minggu ke N sebesar 0,4 dan peluang ada 2 permintaan pada minggu ke N itu sebesar 0,1. Jadi secara umum K itu menunjukkan kemungkinan jumlah permintaannya atau state-nya nanti dari jumlah permintaannya itu berarti kemungkinannya nilai K-nya itu 0, 1 dan 2 karena hanya ada 0, 1 dan 2 permintaan. Atau kita bisa tuliskan secara umum PCN sama dengan K itu sama dengan K, di mana AK-nya harus bernilai positif dan total AK K-nya 0 sampai tak hingga dengan 1. Oke, kita akan buat skemanya sebagai berikut. Jadi pengisian stok itu berdasarkan jumlah persediaan di akhir minggu ke N. Jika pada akhir minggu ke N itu stoknya kurang dari S unit, maka akan dilakukan pengisian sampai S besar unit, di mana S besar unit lebih besar dari S. Dan jika XN lebih besar dari S unit atau stok persediaan di akhir minggu ke N itu lebih besar dari S unit, maka tidak perlu dilakukan pengisian stok. Nah, sehingga kita bisa definisikan XN itu merupakan proses stokastik dengan kemungkinan state-nya adalah S, S-1, 1, 0 sampai -1, -2 dan seterusnya. Dan jika XN atau stoknya itu bernilai negatif kurang dari 0, maka itu artinya terjadi back order. Kalau seandainya kita misalkan S besarnya itu 2, S kecilnya itu 0, maka jika pada stok pada akhir minggu ke N itu lebih kecil dari 0, lebih kecil sama dengan 0, maka perlu dilakukan pengisian sampai dengan 2 unit ya, sebagaimana definisi di atas ini. Namun jika jumlah persediaan pada akhir minggu ke N itu nilainya lebih besar dari 0, maka tidak perlu dilakukan pengisian stok. Bisa bayangkan ya. Nah, kalau kita gambarkan sebagai berikut, jadi ini di awal waktu kita akan mulai, kita tuliskan sebagai X0 ya, stok awal, stok pada awal minggu misalkan. Terus S ini batasnya, jadi batas pengisian ini maksimal S,
dan S kecil itu adalah kriteria kapan perlu atau tidaknya di penambahan stok. Jadi kalau di awal itu nilai jumlah stoknya di awal itu terletak antara S sampai dengan S kecil sampai dengan S besar. Terus kemudian ada permintaan sebesar besi 1. Ya, ini jumlah permintaannya misalkan sebesar besi 1 dan ternyata permintaannya itu sampai di sini. Jadi pada akhir minggu ke-1 itu jumlah stok pada akhir minggu ke-1 ternyata kurang dari S. Ya, ada di sini. Maka kita perlu melakukan penambahan stok sampai S. Jadi mulai dari sini. Nah, ini stok di akhir minggu ke-1 sebesar S. Kemudian ada permintaan pada periode kedua ini ada permintaan sebesar C2. Ternyata pada akhir minggu kedua jumlah stoknya itu masih terletak antara S dan S besar atau masih lebih besar dari S kecil, maka tidak perlu dilakukan penambahan stok. Jadi sampai akhir minggu kedua itu masih terletak atau masih lebih besar dari S kecil, maka tidak perlu dilakukan penambahan stok. Terus kemudian pada minggu ketiga ada permintaan lagi, dan pada akhir minggu ketiga ternyata juga jumlah stoknya masih di atas S kecil, maka tidak perlu dilakukan penambahan. Seperti itu gambarannya. Nah, kalau kita definisikan, ya, kita kaitkan antara XN dan XN plus 1 serta CN plus 1 atau jumlah stok dan jumlah stok di akhir minggu dan jumlah permintaan, maka jumlah persediaan di akhir minggu ke N plus 1 atau XN plus 1 itu akan dipengaruhi oleh jumlah persediaan di akhir minggu ke N dan jumlah permintaan pada minggu ke N plus 1 atau CN plus 1. Jadi itu nanti yang akan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan pengisian stok. Jika pada akhir minggu ke N plus 1 jumlah stok pada akhir minggu ke N berada atau terletak antara S kecil dan S besar, maka nanti stok pada akhir minggu ke N plus 1 akan bernilai XN dikurangi CN plus 1, ya, sesuai dengan ilustrasi di gambar tadi. Dan XN plus 1 atau stok pada akhir minggu ke N plus 1 itu akan bernilai sebesar S dikurangi jumlah permintaan pada minggu ke N plus 1 jika XN-nya atau jumlah stok pada akhir minggu ke N tadi kurang dari S, ya. Kenapa S ini? Karena pada akhir minggu ke N kurang dari S, maka ditambahkan diisi sampai S besar. Terus kemudian ada permintaan pada hari ke N plus 1. Jadi nanti sisanya itu merupakan stok pada akhir minggu ke N plus 1. Gitu. Nah, kalau kita misalkan tadi S besarnya 2, S kecilnya itu 0, maka kita bisa tuliskan ini 0, kita masukkan di sini. Jadi akan dilakukan pengisian jika dilakukan pengisian sampai 2 unit jika pada akhir minggu ke N itu stoknya antara 0 sampai 2. Dan jika kurang dari 0 atau lebih kecil sama dengan 0, maka perlu dilakukan pengisian dan sehingga nanti pada akhir minggu ke N plus 1 itu akan bernilai 2 dikurangi CN plus 1. Sehingga kita bisa definisikan kemungkinan state dari XN atau jumlah stok pada akhir minggu ke N itu sebesar 2, 1, 0, minus 1. Jadi kapan terjadi 2? Jika pada ini ya, kenapa dapat 2? Jika jumlah permintaannya itu bernilai 0. Jadi seandainya
xn-nya itu 2, jumlah permintaannya 0, maka kemungkinan state maka nanti pada akhir minggu ke n plus 1 itu akan sebesar 2 ya. Terus kemungkinannya juga kalau ada satu permintaan ya berarti nanti bernilai xn plus 1 itu 1. Terus kalau akan bernilai kemungkinan 0 juga bisa jika jumlah permintaannya nanti ada sebanyak 2. Terus akan bernilai minus 1 jika nanti jumlah permintaannya lebih dari 2. Jadi hanya sampai minus 1. Tidak bisa minus, kenapa minus 2 tidak mungkin? Karena jika minus 2, karena tadi begitu kurang dari 0 langsung ditambahkan diisi, jadi tidak mungkin akan lebih kecil dari 1. Kemudian xn adalah rantai Markov diskrit karena state xn plus 1 tergantung dari state di periode sebelumnya, yaitu xn. Sehingga kita bisa definisikan peluang transisi dari sistem sediaan itu sebagai berikut. PIJ sama dengan xn-nya sama dengan I, bersyarat xn sama dengan I, kemudian xn plus 1 sama dengan J. Kita hitung peluang transisinya untuk akan bernilai ini ya. Jadi xn minus Cn plus 1 sama dengan J, xn sama dengan I jika I-nya terletak antara S kecil sampai S besar, dan kurang dari S jika jika I kurang dari sama dengan S, maka PIJ-nya akan bernilai ini S dikurangi SC. Dan kita bisa tuliskan atau kita masukkan xn itu sama dengan I, maka Cn plus 1 itu sama dengan I minus J jika I-nya terletak antara S kecil sampai S besar, dan Cn plus 1 sama dengan S minus J jika I-nya kurang dari sama dengan S. Nah, kalau kita masukkan angkanya, maka kita bisa dapatkan pada I sama dengan 1 di akhir periode terdapat kemungkinan J-nya itu bernilai minus 1, 0 atau 1 di akhir periode N plus 1. Jadi kalau I-nya sama dengan 1 ya, kalau kita misalkan I-nya sama dengan 1, sementara permintaannya itu bernilai 0, 1, 2, jadi bisa jadi kalau tidak ada permintaan ya, kalau I-nya 1 tidak ada permintaan, maka J-nya 1. Terus kalau ada satu permintaan, berarti nanti J-nya sebesar 0. Kalau ada dua permintaan, berarti nanti J-nya sama dengan minus 1, yaitu 1 dikurangi 2 sama dengan minus 1. Sehingga kita bisa gambarkan sebagai berikut. Jadi kalau di akhir periode N itu ada 1, permintaannya 0, akhir periodenya 1. Peluangnya sama dengan Cn plus 1 sama dengan 0,5 sesuai definisinya tadi. Untuk C1 J0 yaitu 1, 0 sama dengan 1 sama dengan 0,4, dan ini sama dengan 1 minus 1 sama dengan 0,1. Berikutnya, jika I-nya sama dengan 2, maka kemungkinannya bisa 0, 1, 2 di akhir periode ke N plus 1. Untuk permintaan 0 itu nanti akan dapat 2, permintaan 1, 1, permintaan 2 dapat 0. Dengan cara perhitungan peluang transisi yang sama seperti sama dengan 1 tadi, kita akan dapatkan hal yang sama ya. Jadi untuk I sama dengan 0, dengan perhitungan yang sama kita akan bisa dapatkan ini. Baik. Terus untuk I sama dengan minus 1, jadi akan seperti ini. J-nya minus 1, 0, 1.
Sehingga matriks peluang transisi selengkapnya sebagai berikut. Ya, karena tadi ada minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, contoh rantai Markov pada sistem antrian. Ini misalkan pelanggan datang dan menunggu di pemberhentian taksi. Taksi datang setiap 5 menit. Jika dalam kurun waktu ada pelanggan datang, taksi yang datang segera melayani satu pelanggan yang datang paling awal. Pelanggan selainnya menunggu di antrian kedatangan 5 menit berikutnya. Nah, jika dalam kurun waktu 5 tidak ada pelanggan datang, taksi segera berangkat kembali. Ya. Jadi waktu pengamatan dibagi pada setiap periode 5 menit dan akhir periode pada saat kedatangan taksi. XN-nya itu menunjukkan jumlah pelanggan yang menunggu di antrian pada awal periode ke N. Dengan kemungkinan state-nya 0, tidak ada yang menunggu, 1 ada yang menunggu, 2 ada yang menunggu, dan seterusnya. Sehingga dalam satu periode akan terdapat beberapa kemungkinan jumlah pelanggan yang datang dengan CN sebaran peluangnya sebagai berikut. Nah, ini diketahui misalkan ya. Jadi CN itu menunjukkan jumlah pelanggan yang datang. XN jumlah pelanggan yang menunggu di antrian pada awal periode ke N. Maka kita bisa rumuskan state-nya sebagai berikut. Jadi jumlah pelanggan di awal periode N plus 1 XN plus 1 tergantung pada jumlah pelanggan di awal periode sebelumnya, kemudian dan jumlah pelanggan yang datang di periode N dikurangi 1 karena begitu taksi datang langsung satu pelanggan datang, sisanya menunggu di antrian. Jadi ini jumlah pelanggan di awal periode sebelumnya, ini atau jumlah pelanggan yang mengantri, dan ini jumlah pelanggan yang datang. Ini untuk XN positif. Untuk XN sama dengan 0 tadi. Jadi kalau seandainya tidak ada antrian, maka begitu taksi datang, pelanggan itu langsung naik taksi. Jadi untuk XN atau jumlah pelanggan yang antri pada periode ke N itu tidak ada, maka XN plus 1 akan sama dengan jumlah pelanggan yang datang pada waktu ke N. Sehingga kita bisa definisikan peluang transisinya sebagai berikut. XN plus 1 bersyarat XN, ini kita masukkan XN XN plus 1 kita masukkan, yakni XN minus 1 plus CN itu sama dengan J, bersyarat XN sama dengan I, itu sama dengan peluang I, ini kita gantikan, XN ini kita gantikan dengan I, sama minus 1 plus CN sama dengan J, atau CN sama dengan J plus 1 I, atau kita bisa tuliskan, nah ini ya, CN sama dengan J, XN-nya sama dengan 0 jika di awal periode pada periode N taksi tidak melayani siapapun. Nah, ini sama dengan AJ. Kemudian ini untuk XN ada melayani satu penumpang pada periode N, itu sebesar AJ. Terus pada ada XN sama dengan 2, pada periode N taksi melayani 2 penumpang, itu sebesar ini ya, J-1 sama dengan AC-1, dan seterusnya, sehingga kita bisa tuliskan sebagai berikut. Jadi ini pada periode 0 ini ya, di awal ini AC, kemudian ini 1 melayani 1, melayani 2, ini A0 ya, A1, A2, A3. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk tugasnya ini nanti bisa Anda kumpulkan 2 minggu lagi, hari Rabu tanggal 21 Oktober, Rabu 2 minggu lagi setelah kita menyelesaikan materi minggu keempat, yaitu first step analysis. Nanti tugasnya dalam kelompok Anda bagi menjadi 5 kelompok, sekitar 10-11 orang masing-masing kelompok. Ada 11 soal, nanti mohon Anda kerjakan. Ada 8 soal itu materi hari ini, materi transisi
1 langkah dan 2 langkah pada rantai Markov waktu diskrit, dan yang 2 soal itu first step analysis materi minggu depan. Oke, baik, saya akhiri dulu materi minggu ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.